Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati DKM Masjid Rahmatan lil Alamin dan para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul melaksanakan ibadah ubudiyah lillahi ta'ala, dan salah satunya adalah bisa menghadiri kajian ilmu yang mana kata para ulama dia adalah ibadah yang paling afdal setelah kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Semoga duduknya kita di sini sampai Isya nanti itu dimasukkan ke dalam buku catatan amalan kebaikan kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurahkan kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Ini adalah pertemuan yang keempat berkaitan dengan masalah fikih muamalah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan masalah riba. Di awal pertemuan kita menyebutkan bahwasanya riba tersebut ada tiga. Riba tersebut ada tiga. Yang pertama adalah riba pada bab akad hutang piutang. Alhamdulillah telah kita sebutkan kaedah-kaedahnya. Dan yang kedua, pembahasan yang terakhir itu adalah riba di dalam akad jual beli. Juga telah kita sebutkan kaedah-kaedahnya, bagaimana kita bisa selamat dari riba dalam transaksi jual beli. Apakah semua objek yang kita perjualbelikan tersebut berlaku aturan khusus? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, hanya beberapa komoditi dan yang semakna dengan yang enam, yaitu alat transaksi dan kemudian makanan pokok telah kita sebutkan. Rupiah dengan rupiah, emas dengan emas, kemudian beras dengan beras, contohnya telah kita sebutkan aturan-aturannya. Tapi adakah yang masih ingat ketika kita bertransaksi beras dengan rupiah, adakah dipersyaratkan beras dengan rupiah? Adakah harus cash syaratnya atau bagaimana? Masih ingat kita? Enggak. Kenapa tidak? Karena beras adalah makanan pokok. Rupiah adalah alat transaksi. Beda illah, maka tidak disyaratkan apapun. Contoh yang lain, contoh yang terakhir sebelum kita pindah yang ketiga adalah rupiah dengan emas. Ada syarat. Apa syaratnya? Cash, Masya Allah. Oleh karenanya apabila kita transaksi emas dengan rupiah maka harus cash. Adapun sisi harga maka kesepakatan. Misalnya pedagang emas di sini harganya saya jual 1.200.000, ya boleh-boleh aja. Pak, di luar cuma 800, ya pergi ke sana. Itu bahasanya ya. Kalau sama saya 1.200.000 enggak masalah, yang penting cash. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, riba yang ketiga, yang ketiga adalah riba syafaat. Riba yang ketiga adalah riba syafaat. Apa itu riba syafaat? Kita lihat satu-satu pembahasannya terlebih dahulu. Apa itu syafaat? Apa itu syafaat? Syafaat kata para ulama adalah at-tawassut lil ghairi, yaitu berperantara dengan orang lain, lijal bil manfaah,
untuk mendapatkan manfaat, au daf'i madaratin, atau menolak mudarat. Itu namanya syafaat. Kita jadikan orang lain untuk membantu kita dalam mewujudkan manfaat yang kita inginkan atau menolak mudarat yang kita khawatirkan. Itu namanya syafaat. Kita punya kasus contohnya. Contoh aja, ambo telefon udah ambo dulu untuk menyelesaikan, soalnya udah ambo orang kadang. Itu namanya syafaat. Kita jadikan orang lain sebagai perantara bagi kita agar dia bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat. Itu namanya syafaat. Poin yang kedua para hadirin adalah anwa'us syafa'ah, pembagian syafaat, macam-macam syafaat. Yang pertama, asy-syafa'atul ukhrawiyah, syafaat yang berkaitan nanti di hari akhirat. Syafaat yang berkaitan nanti di hari akhirat, seperti Nabi SAW memberikan syafaat kepada pamannya yang bernama Abu Talib, seperti seorang syahid itu bisa memberikan syafaat besok di hari akhirat kepada 70 orang karib kerabatnya. Itu namanya syafaat di akhirat. Pembahasannya itu adalah ada di pembahasan kitab-kitab akidah, bukan itu pembahasan kita. Pembahasan kita adalah, kemudian para hadirin yang dirahmati, syafaat yang ada di dunia itu terbagi menjadi dua. Syafaat yang ada di dunia terbagi menjadi dua. Yang pertama, syafa'atun hasanatun, syafaat yang baik. Yang kedua, syafa'atun sayyi'atun, syafaat yang buruk. Kalau bahasa sekarang banyaklah kata syafaat yang orang dalam, itu syafaat juga itu. Atau dekingan atau bekingan? Dekingan itu bagian dari syafaat juga itu. Itu permasalahan dunia. Nah, apakah boleh menjadikan berperantara dengan orang dalam atau bagaimana? Kita lihat syarat-syaratnya. Boleh demikian melakukan syafaat yang baik apabila terpenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, fi majalin mubahin syar'an, pada hal-hal yang diperbolehkan secara syariat, tidak bertentangan dengan agama. Syarat yang kedua adalah al-masyfu'u lahu ahlan lidzalik, orang yang menerima syafaat kita ini adalah orang yang layak. Orang yang layak. Contohnya, kita dikenal sama orang, kita punya tetangga yang kurang mampu, kemudian kita sebutkan kepada kawan kita yang akan mungkin mengeluarkan zakat, Pak, ada kawan ambo yang itu kurang mampu, dari sisi finansial dia kurang mampu, kalau apa ingin mengeluarkan zakat, tidak masalah, sebagiannya dialokasikan ke situ. Ini namanya syafaat. Orang tersebut mendapatkan zakat disebabkan perantara kita. Atau kita punya kenalan seorang direktur contohnya, kita punya kenalan juga yang mana kenalan kita tersebut sedang membutuhkan kerja, dan dia orangnya Masya Allah kuat, dia bekerja. Udah, ada nak lowongan, ada ambo punya kenalan orang laki-laki Masya Allah rajin bekerja, fisiknya kuat, jujur, amanah, dan taat beribadah. Itu namanya syafaat. Atau dalam bab pernikahan pun juga bisa syafaat. Ambo punya kenalan laki-laki yang Masya Allah cukup sadolahnya, dari dunia khayalan, realita, soleh Masya Allah, punya wajah, ya jelas punya wajah ya,
kemudian dari sisi finansial, Masya Allah, ada enggak yang selevel dengan dia? Oh, ada, Masya Allah. Ini namanya juga syafaat. Nah, orang yang kita ajukan itu adalah orang yang layak untuk menerimanya. Kalau orang tersebut tidak layak menerima, maka haram hukumnya. Dia dari sisi kemampuan nggak ada, tapi kita kenal dekat sama direktur tersebut, kita masukkan dia. Dari sisi amanah jauh sekali, kacau orangnya, maklum, kemudian kita masukkan dia ke dalam, maka ini syafaat yang haram, karena yang menerimanya adalah tidak layak. Itu syarat yang kedua. Orang yang menerimanya tersebut adalah orang yang layak, baik dari sisi pekerjaan, baik dari sisi harta, atau dari sisi hukum pun tidak masalah. Syarat yang ketiga, agar hubungan kita dengan orang lain ini halal, syafaat yang kita berikan ini tidak berpotensi kepada ibtalu haqqin, yaitu menggugurkan hak orang lain atau mewujudkan kebatilan, maka hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Ada dua orang yang bersaing, kemudian yang sebenarnya yang layak adalah nomor satu, cuman satu orang dipilih, cuma nilainya contohnya 95, yang satu 85. Kawan kita nih yang 85 ini, yang satu bukan kawan kita, tapi karena kita kenal dekat sama pimpinan dan belum diumumkan hasilnya, kita telepon, udah yang 85 tadi itu saya yang diluluhin deh, yang 95 nggak usah, yang 85 yang diluluskan. Nah, syafaat yang semacam ini berisiko kepada memudaratkan orang lain dan haram hukumnya. Jadi ada 3 syarat bahwasanya agar syafaat kita ini bisa benar. Yang pertama berkaitan dengan masalah hal yang mubah, dan yang kedua orang yang menerima syafaat tersebut adalah orang yang layak, dan yang ketiga tidak berpotensi munculnya pengguguran hak orang lain. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang kedua. Macam-macam syafaat dan beserta pembagiannya. Adapun syafaat yang haram, apabila tidak terpenuhi syafaat yang halal, maka hukumnya haram. Itu gampangnya. Apabila tidak terpenuhi syarat syafaat yang baik, maka syafaat tersebut hukumnya haram. Contohnya, kita punya kenalan sama orang dan kita masukkan dia bekerja di lembaga ribawi. Halal apa haram? Haram, jelas. Ini bertentangan dengan syariat. Atau kita punya kenalan dengan orang yang akan bayar zakat, namun yang menerimanya tersebut tidak layak. Dia sanggup untuk menafkahi kehidupan dia, kemudian kita sebutkan, udah ada ambo punya kenalan, yang mana kenalan ambo tersebut sangat membutuhkan, padahal secara realita dia sanggup, maka merupakan syafaat yang diharamkan. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga berkaitan dengan syafaat adalah syafaat ini, yang masalah dunia ini juga pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Jadi berperantara dengan orang lain dalam masalah urusan dunia, itu juga pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Contohnya adalah riwayat dari Nabi SAW yang mengisahkan usiba Abdullah, yaitu ayahnya Jabir radhiyallahu anhu, itu terkena musibah, wa taraka iyalan wa dainan, dan dia meninggalkan anak-anak yang akan dinafkahi dan juga hutang piutang. Fatalaba ashabud dain ayyadau, kemudian sahabat Jabir itu meminta kepada orang yang menghutangi ayahnya ini untuk menggugurkan sebagian nominalnya.
ayah hamba banyak yang akan dinafkahi, kini sedang tertimpa musibah. Tolonglah sebagiannya digugurkan atau ditunda. Fa'abau, pihak yang menghutangi nggak mau, dia enggak. Kau harus bayar sesuai perjanjian dan juga sesuai dengan nominan. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau, sahabat Jabir ini mendatangi Nabi agar diberikan untuk syafaat, seolah-olah, wahai Nabi, tolonglah bantu hamba kepada orang-orang yang menghutangi ayah hamba tersebut, agar mereka tersebut mengurangi nominal atau memberikan tenggang waktu. Beliau mendatangi Nabi SAW, kemudian Nabi SAW menginformasikan kepada orang yang menghutangi tersebut. Nah, dengan demikian para hadirin, secara umum praktek yang demikian ini hukumnya boleh, karena telah ada di zaman Nabi SAW. Contoh yang kedua adalah di dalam masalah syafaat dalam masalah akad nikah, sehingga para ulama hadis membuat judul bab fadlu syafa'ah fi tajwid, bab keutamaan kalau kita sekarang mak jomblang. Mak jomblang itu para hadirin itu adalah syafaat, bab keutamaan mak jomblang, menjodohkan. Dengan catatan, orang yang menjodohkan asalkan bukan asalan, dia harus tahu orangnya, akhlaknya bagaimana, harus tahu akhlak si laki-laki bagaimana, kemudian juga harus tahu akhlak si wanita. Sehingga para ulama membuat judul khusus di dalam buku-buku hadisnya dengan bab fadlu syafa'ah fi tazwij, bab ada keutamaan khusus menjadi mak jomblang, dengan catatan terpenuhi syarat tersebut. Artinya para hadirin, perbuatan yang semacam ini secara tinjauan syariat itu hukumnya boleh. Apa hubungannya dengan riba, Ustaz? Paham kita yang namanya syafaat? Paham. Kenapa ada riba dalam kasus ini? Kenapa ada riba? Artinya memberikan hadiah kepada orang yang telah membantu kita, apa hukumnya? Paham maksudnya ya? Tadi, dengan gara-gara orang tersebut kita bisa masuk bekerja di situ. Alhamdulillah Pak, dengan bantuan apa ambo bisa bekerja di situ? Eko hadiah dari ambo. Eko hadiah dari ambo. Apa hukumnya? Sabda Nabi SAW. Bisa dipahami kasusnya para hadirin. Orang yang perantara kita, contohnya kita telah bekerja, atas dasar bantuan kenalan kita, Pak, ini hadiah untuk Bapak karena Bapak telah menjadi perantara saya sehingga saya bisa masuk bekerja. Apa hukumnya yang demikian? Sabda Nabi SAW di dalam riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man syafa'a li akhihi syafa'atan, barang siapa yang memberikan bantuan kepada saudaranya. Jadi ada 3 pihak ya. Contohnya ambo, antum, perusahaan. Ambo kenalan jo direktur perusahaan, ambo masukan antum. Kemudian antum memberikan hadiah ke ambo. Nabi SAW mengatakan, man syafa'a li akhihi syafa'atan, barang siapa yang memberikan bantuan kepada saudaranya, contohnya antum, fa'uhdiya ilaihi hadiyatan, kemudian antum berikan hadiah ke ambo, Ustaz jazakallahu khairan ya, atau bab nikah pun semuanya, atau orang dalam pun, fa'uhdiya ilaihi hadiyatan, kemudian antum memberikan hadiah ke ambo, faqabilaha, kemudian ambo terima, faqad ata baban aziman minar riba, maka dia telah mendatangi salah satu pintu-pintu terbesar dari bab riba. Ada hadisnya? Ada hadisnya ternyata. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani
dan dikuatkan juga Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Taib ini akan kita pelajari para hadirin. Ini hadis yang akan kita pelajari. Tentang syafaat bisa dipahami ya. Kemudian tentang hadis tersebut, barang siapa yang memberikan bantuan kepada saudaranya, babnya bab syafaat, fa'uhdiya ilaihi hadiyatan, kemudian antum memberikan hadiah ke ambo atas dasar terima kasih, faqabilaha, kemudian ambo terima hadiah tersebut, apa kata Nabi SAW? Faqad ata baban aziman minar riba, maka dia telah mendatangi salah satu pintu-pintu terbesar dalam bab riba. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat rincian pembahasan dari hadis ini. Syekh Sulaiman hafizahullah taala mengatakan ini kata beliau, walladzi yadhhar wallahu alam, yang nampak dari hadis ini, la yajuzu akhdhu syai'in muqabila syafa'ah mutlak, tidak diperbolehkan untuk mengambil imbalan atas bab syafaat ini secara mutlak. Jadi kalau ada kita menjadi perantara terhadap orang masuk kerja kah, atau nikah, atau dia mendapat bantuan zakat, atau bisa dihutangi, menghutangi orang tersebut bagian dari syafaat. Udah ada enggak kelebihan uang, kawan ambo sangat butuh, itu bab juga syafaat. Nah semua itu kata beliau, la yajuzu akhdhu syai'in muqabila syafaati mutlaqan, tidak diperbolehkan sama sekali untuk mengambil imbalan atas syafaat tersebut, kata beliau. Kenapa enggak boleh Ustaz? Padahal itu kan berbuat baik kan ya. Orang bisa bekerja berbuat baik, orang bisa nikah gara-gara kita menyempurnakan separuh agama dia, dan yang lain-lain. Kata beliau, li'anna syafa'ata hibatun minallah, karena engkau memiliki kedudukan status sosial itu murni dia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak diambil fulus. Bisa dipahami? Kita memiliki status sosial, kedudukan yang tinggi di mata orang lain, itu adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak diambil dengan fulus. Oleh karenanya kedudukan kita, rekomendasi yang kita berikan, kemudian orang tersebut lulus di kampus, orang tersebut masuk ke perusahaan, dia bisa tes macam-macam, kita memiliki kedudukan, kita banyak kenalan orang besar, itu semua adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada boleh ada uang di situ. Ini rahasianya. Kenapa enggak boleh Ustaz? Karena kedudukan status sosial tersebut adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh ada uangnya di situ. Fala yajuzu akhdhu muqabila laha fi naf'i ibadillah, maka tidak diperbolehkan mengambil imbalan dalam hal tersebut dalam memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah. Manfaat, kita memiliki kedudukan kemudian kita mudahkan orang lain, manfaat, tapi tidak boleh diambil imbalannya. Wal hadisu nussa fi hadza, dan hadis ini bercerita tentang ini. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dipahami ya. Jadi riba tersebut ada 3. Riba yang ketiga adalah riba syafaat. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, apabila ada orang yang memberikan hadiah atas syafaat tersebut, maka ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, al-halatul ula, ayakuna hadzal rajulu minal amilina fi nafsil majal, orang tersebut itu bekerja di tempat tadi. Contohnya ambo contoh ambo bekerja di lembaga X contoh, kemudian ambo kenalan sama pimpinan lembaga tersebut, kemudian ambo datangi, Ustaz, ada kenalan ambo yang itu dari sisi kemampuan ilmiah Masya Allah,
Kalau bisa nak masalah Ustaz, dia bekerja di lembaga ini dan ambo pun sebagai karyawan di situ. Jadi ambo memasukkan orang lain agar bisa bekerja di lembaga tersebut. Maka fa'iqa'uhu rishwatun la tajus. Maka memberikan hadiah kepada orang yang bekerja di lembaga tersebut hukumnya adalah sogok. Oleh karenanya apabila kita bekerja di lembaga kemudian kita masukkan orang lain ke dalam atas perantara kita, kemudian orang tersebut memberikan hadiah kepada kita, kita sudah dapat gaji di situ, maka hukum hadiahnya ini adalah rishwah, yaitu sogok haram hukumnya. Nabi SAW mengatakan, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Nabi SAW melaknat orang yang menerima sogok dan orang yang memberikan sogok. Ini apabila ambo bekerja di lembaga tersebut, pemberian tersebut sama dengan pemberian sogok. Yang kedua, wa in kana hadzal rajulu ya'ti biha bisyafa'ati wal jahi. Yang kedua adalah ambo nak bekerja di lembaga. Ambo nak bekerja di lembaga, tapi ana punya kenalan baik sama pimpinan lembaga tersebut. Ustaz, antum kan punya hubungan dakik sama orang tu. Bisa ndak ambo dimasukkan ke situ? Atau Ustaz, antum kan punya kenalan dakik sama pimpinan, bisa ndak diringankan biaya SPP contoh ya. Ya ambo kurang mampu gini. Nah, ambo bukan bekerja di situ tapi punya hubungan baik dengan pimpinan. Fasahihu min aqwali ahli ilmi annahu la yajuzu ayyuta. Maka tidak boleh diberikan hadiah tersebut. Karena tadi kita katakan apa? Status sosial tersebut murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian para hadirin, apabila kita dikasih yang telah tahu hukum hari ini enggak boleh diterima, dan kita yang mengetahui hari ini juga tidak boleh memberi. Semakin karih kok lah kenal kajian tak bisa memberi, karena kita ada hadis di sini yang ada hikmahnya. Tadi kita sebutkan kedudukan status sosial itu murni pemberian dari Allah yang tidak boleh ada diimbali dengan harta di situ. Kondisi yang ketiga, yang ketiga kata Syekh, al-halatu tsalisah, kondisi yang ketiga, wa in kana hadza sayati bihat ta'qib wal mutaba'ah wal dhahab lid-dawair laisa muwazzafan fil jihati wala yustakhdamu jahuhu. Yang kedua, yang ketiga, dia tidak menggunakan kedudukan sosial dia, tapi kita ketahui dia adalah orang yang mengurus dengan tenaga. Contohnya, kita tahu kita berikan dia rekomendasi, namun dia yang semuanya yang mengurus, ambo sedolahnya mengurus. Ustaz, ma ijazah antum, ma keterangan antumlah lulus, sadolah macam ma fotokopi antum, fotokopi macam-macam, ambo yang mengurus, ambo yang mantan ke situ, antum menerima jadi. Kemudian antum lulus gara-gara siapa? Setelah taufik dari Allah, gara-gara ambo. Apakah ambo tersebut menggunakan jah kedudukan atau dengan usaha? Dengan usaha bakar rajo, fotokopi, kemudian diserahkan, kemudian balik. Kata Syekh, maka waha fayajuzu ayyakhuzal ujrah, maka boleh untuk menerima imbalan. Oleh karenanya praktek kita, kalau sekiranya kita mengurus SKCK macam-macam ataupun akte kelahiran, nah kita wakilkan kepada seseorang, dia yang mengurus semua, calo bisa jadi masuk dari situ, tapi dia mengurus betulan semuanya, maka di sini boleh. Kenapa? Karena yang kita berikan imbalan bukan status sosial tapi tenaga dan jasa dia, maka di sini hukumnya
hukumnya boleh. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada 3 kondisi. Yang pertama, apabila orang tersebut bekerja di sebuah lembaga, pemberian tersebut sama dengan riswah, sogok. Yang kedua, apabila dia tidak bekerja, modalnya hanya nama baik, telefon. Udah ada kawan ambo tolong luluskan. Lulus. Hanya modal telefon. Orang besar. Kemudian orang yang lulus tersebut memberikan hadiah. Maka hadiah tersebut sama dengan riba. Yang ketiga, yang boleh adalah berperantara kepada seseorang, tidak menggunakan nama nama besar dia, tapi yang dia gunakan adalah tenaga. Maka di sini boleh hukumnya untuk memberikan sesuai dengan uruf yang berlaku di situ. Berapa biasanya? Oh, 200.000 dah. Berikan 200.000. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gabungan pembahasan yang selanjutnya, bukankah di dalam hadis itu para hadirin Nabi SAW mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Di dalam hadis Nabi SAW kita diajarkan untuk balas budi. Ini konsep yang diajarkan oleh syariat. Nabi SAW mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Sedangkan di dalam hadis tadi tidak boleh membalas berupa uang. Sedangkan di dalam hadis yang lain, orang yang telah berjasa kepadamu maka balaslah. Fa illam tajidu ma tukafi'uhu, apabila engkau tidak mendapatkan harta untuk bisa membalas, fad'u lahu, maka doakan kebaikan untuknya. Jazakallahu khairan, semoga Allah mudahkan urusan antum. Begitu syariat para hadirin, mengajarkan kepada kita masalah balas budi. Nah, bagaimana menggabungkan antara dua hadis tersebut? Hadis man sana'a ilaikum ma'rufan, barang siapa yang berbuat baik kepadamu maka balaslah, itu kebaikan tidak melalui perantara. Kebaikan tidak melalui perantara. Contohnya, ada orang yang menumpangi kita tanpa perantara. Kama pak, ambo ka pasah nanya salah sama ambo. Kebaikan tanpa perantara. Nah, hadis ini itu prakteknya adalah kebaikan tanpa perantara. Ketika kita turun, jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk apa. Demikian syariat mendidik kita untuk berterima kasih kepada manusia. Akan tetapi kebaikan tersebut melalui perantara. Kebaikan melalui perantara. Antum bisa bakar rajo karena perantara ambo contohnya. Kebaikan melalui perantara, maka di sini tidak boleh memberikan hadiah berupa harta, karena hadiah tersebut adalah salah satu pintu menuju riba tadi. Kenapa demikian? Sekali lagi kita katakan, ini adalah berkaitan dengan nama baik. Ini berkaitan dengan ketokohan kita. Ketokohan tersebut adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh ada di situ unsur fulusnya. Jadi pahami para hadirin? Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh mengatakan, in kana al-ma'rufu bisababi syafa'ati la yajuzu akhlu muqabil lahu, wa in kana bi ghairi syafa'ati fa innahu yajuzu akhdhu muqabili lahu. Ini yang kita sebutkan. Apabila kebaikan tersebut tanpa perantara, maka boleh menerima hadiah. Apabila kebaikan tersebut melalui perantara, maka hadiah tersebut haram, hukumnya untuk kita terima.
Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai kita dari 3 kaedah mengenali riba. Yang pertama, riba di dalam akad hutang piutang. Yang kedua, riba di dalam masalah akad jual beli. Dan yang ketiga, riba di dalam masalah bab syafaat. Apa artinya syafaat? Memberikan bantuan kepada orang lain, maka tidak boleh untuk menerima hadiahnya. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pelengkap pembahasan kita berkaitan dengan masalah hutang piutang, agar hutang piutang kita tersebut itu aman dari riba, maka jangan gabungkan antara akad jasa dengan hutang piutang. Tidak boleh menggabungkan antara akad hutang piutang dengan jasa. Nabi SAW mengatakan, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak dihalalkan menggabungkan antara jual beli dengan hutang piutang sekaligus. Contohnya dalam masalah jasa titip. Contoh dalam masalah jasa titip. Ambo telefon antum di mana kini? Ambo di pasar. Taib, tolong belikan baris 10 kilo pakai uang antum terlebih dahulu. Hutang di sini, hutang. Kemudian tenang aja antum, nanti anak kasih imbalan mengantarkan beras ke tempat anak. Imbalan itu adalah akad jual beli jasa. Terjadi gabungan antara akad hutang piutang dengan jasa sekaligus, maka ini adalah hukumnya la yahillu, kata Nabi SAW, tidak halal menggabungkan antara akad jual beli dengan akad jasa sekaligus. Dengan demikian para hadirin, ongkos antar itu apa hukumnya Ustaz? Jasa titip, dia ngantarkan makanan ke tempat kita, apa hukumnya? Kita cek. Apabila akad sebelumnya adalah akad hutang piutang, pakai duit udah dulu, kemudian belikan makanan, kemudian tiba makanan, ambo bayar 2 hal. Ambo bayar harga makanan, kemudian ambo bayar jasa. Ini adalah celah menuju riba. Celah menuju riba. Kok bisa? Karena antum mau menghutangi ambo karena ada harapan jasa antum laris. Antum mau menghutangi ambo karena ada imbalan jasa. Ada manfaat di sini. Sehingga Nabi SAW mengatakan la yahillu, praktek yang demikian tidak halal, kecuali dalam kondisi genting sekali. Tidak bisa awak keluar, kondisi damam, tidak bisa keluar. Kemudian ada orang di luar, telefon, udah di mana gini, ambo di luar, tolong belikanlah nasi sabung kuih antan katampek kos ambo. Kemudian ambo tambah upah mantan. Kondisi sedemikian, kondisi genting ini, kata para ulama hukumnya diperbolehkan dalam kondisi genting. Tapi kondisi normal, dah payah untuk keluar seorang beli makanan halal, tidak melalui bantuan orang lain. Itu kondisi pertama berkaitan dengan jasa titip. Apabila di situ terjadi akad hutang piutang. Yang kedua, upah jasa titip apabila tidak terjadi akad hutang piutang di situ. Contohnya, ambo telepon antum di mana? Ambo di luar. Tolong belikan, contoh ya, telur 2 ikat. Petih lu dikirim lah. Tapi tenang salah, ambo transfer langsung.
Sekarang para hadirin, apakah ana berhutang ke antum? Tidak. Kondisi pertama berhutang, pakai duit udah dulu, kemudian pas tiba ambo bayar. Sedangkan yang kedua, jasa titip yang kedua itu adalah yang dipakai adalah uang ambo transfer langsung. Udahlah ambo transfer uang, tolong belikan telur atau minyak atau yang lain. Kemudian antum perhitungan, oh tidak bisa Ustaz, kau butuh tenaga membawanya ke antum, apalagi antum agak jauh seketik, butuh minyak, butuh bensin. Taib, jasanya 10.000, jasa 10.000. Apakah halal atau haram? Halal hukumnya dan tidak masalah, karena tidak ada di situ gabungan antara akad hutang piutang dengan jual beli. Kasus pertama, ada terjadi gabungan antara akad hutang piutang dengan jual beli, maka tidak diperbolehkan hukumnya. Oleh karenanya para hadirin, pembahasan jasa titip, pembahasan kita pelengkap, pembahasan jasa titip itu melihat kepada sudah dibayar atau belum. Kalau sekiranya memakai uang antum terlebih dahulu, kemudian ada jasa, maka ini celah menuju riba, seolah-olah antum menghutangi ana disebabkan ada jasa yang antum inginkan. Kondisi yang kedua, apabila di situ tidak ada hutang piutang, yang dipakai adalah uang ana, kemudian antum pergi membeli, maka di sini hukumnya boleh, dengan catatan satu lagi, dengan catatan antum tidak boleh menambah harga. Antum tidak boleh menambah harganya. Contohnya, yang diinginkan beras secara realita itu 100.000, ambo jual salah 110, tidak sah, karena antum belum memiliki barang. Oleh karenanya berapa harga yang ada di pasaran, itulah yang diambil, kemudian ambil jasanya, tidak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, ana katakan beras di sana itu 100.000 hari ini, cobalah pergi ke situ, antum pergi ke situ, ternyata harganya turun menjadi 90.000. Berapa turun 10.000. Tadi yang mau katakan berapa harga? 100. Kemana uang 10.000? Masuk kantong anda? Haram hukumnya. Tetap harga 90.000, kembalikan uang 10.000, kemudian yang diambil hanya jasa, dan ini hukumnya boleh. Dan praktekkan para hadirin di dalam masalah dunia online. Pembahasan offline dengan online itu hukumnya sama, tidak ada beda. Masalah pesan makanan, kalau pakai uang udah itu terlebih dahulu, itu serahlah, secara online atau apa, pakai uang udah itu terlebih dahulu, maka hukumnya tidak diperbolehkan, karena ada larangan khusus dari Nabi. Nabi SAW mengatakan, la yahillu salafun wa bay'un, tidak diperbolehkan menggabungkan antara akad jual beli dengan akad hutang piutang. Jadi solusinya awak pergi surang atau menjampui pitih ke rumah. Sekali dah jemputlah pitih, biarlah jasanya 2 kali yang mubayar. Kalau solusinya tersebut solusi yang halal. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang masih berkaitan dengan masalah hutang piutang itu adalah segala jenis yang itu bisa menghantarkan kepada riba, meskipun bukan disebut dengan akad hutang piutang, maka tetap berlaku hukumnya riba. Contohnya, orang banyak mempraktekkan seperti ini. Ambo butuh uang, ambo butuh uang, kemudian ana jual tanah ana ke antum seharga 100 juta. Kemudian kita bersyarat, udah
tanah Amboko 100 juta harganya, silahkan, udah beli, uang 100 juta selama 5 tahun. Setelah 5 tahun ana kembalikan uang tersebut ke antum balik 100 juta, tanah balik ke ambo. Ini adalah pengelabuan terhadap riba. Dia menggunakan skema akad jual beli 5 tahun. Apakah akad jual beli tersebut para hadirin terbatas waktunya? Tidak. Jual beli tersebut adalah hak kepemilikan selama-lamanya. Kalau ada praktek demikian yang terjadi di lapangan, dijual sementara waktu 5 tahun, kemudian setelah 5 tahun dikembalikan uang, tanah diambil, maka ini sejatinya adalah akad hutang piutang, dan orang yang menghutangi memanfaatkan tanah kita, dan ini hukumnya riba juga. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selesai kita insyaallah setelah Isya. Alhamdulillah selesai kita dari pembahasan 3 model riba dalam akad muamalah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.